Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika. Komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, induktor. Komponen aktif yang pertama dioda, kedua transistor, yang ketiga IC atau integrated circuit, yang keempat saklar. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Yang pertama, resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Fungsi resistor. Yang pertama, sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua, sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan listrik. Yang keempat, sebagai penurun tegangan listrik. Jenis-jenis resistor. Resistor yang nilainya tetap. Yang kedua, resistor yang nilainya dapat diatur. Ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Yang keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik, karena harga sebenarnya adalah harga yang tertera kurang lebih harga toleransinya. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna. Kedua, kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondenstor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Satuan kapasitor diambil dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867 yang berasal dari Inggris. Fungsi-fungsi dari kapasitor yaitu yang pertama, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC. Yang ketiga, sebagai isolator yang menghambat arus DC. Yang keempat, sebagai filter dalam rangkaian power supply. Yang kelima, sebagai kopling. Keenam, sebagai penggeser fasa. Dan yang ketujuh, sebagai pemilih gelombang frekuensi. Jenis-jenis daripada kapasitor yang pertama, kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas. Kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Dan yang kedua, kapasitor nilai tetap berpolaritas. Kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, dan kapasitor tantalum. Yang ketiga, induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil, atau yang biasa juga disebut kumparan, adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Fungsi-fungsi induktor. Yang pertama yaitu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Yang kedua, transformator. Yang ketiga, motor listrik. Yang keempat, solenoid. Yang kelima, relay. Yang keenam, speaker. Yang ketujuh, mikrofon. Jenis-jenis induktor, yaitu ada dua. Yang pertama, induktor bernilai tetap, dan yang kedua, induktor tidak tetap. Komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis-jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jenis-jenis dari dioda yaitu yang pertama, dioda biasa atau diode penyiarah. Kedua, dioda Zener atau Zener diode. Yang ketiga, LED atau yang biasa disebut light emitting diode. Yang keempat, diode foto. Yang kelima, diode Schottky. Yang keenam, dioda laser diode. Yang kedua, transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyiarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya.
jenis-jenis transistor, yaitu yang pertama transistor bipolar atau dengan singkatan BJT, dan yang kedua transistor efek Medan. Yang ketiga, integrated circuit. Integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Yang keempat, saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.